Selamat datang kembali di channel VT Studio. Pada kesempatan video tutorial Excel Dashboard kali ini, kita akan belajar membuat dashboard analisis penjualan lengkap dan interaktif. Nantinya hasil akhir akan nampak seperti yang tampil pada layar ini. Di sini kita akan membuat dashboard mulai dari nol ya, dari mulai data mentah hingga menjadi hasil akhir seperti ini. Nah, di sini saya akan bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah desain awal tampilan dashboard, kemudian analisa di pivot table, kemudian pembuatan grafik. Yang keempat adalah pembuatan slicer atau filter, yaitu tahun, bulan, dan marketing. Yang kelima adalah finishing ya. Oke, yang pertama kita akan membuat desain awal ya. Di sini saya sudah siapkan data mentahnya. Di sini saya hapus saja di sini yang sudah jadi. Nah, ini adalah data mentahnya. Pertama kita akan ubah terlebih dahulu data seperti ini menjadi sebuah tabel Excel ya. Dengan cara klik di sini di area tabel, kemudian tekan Ctrl T. Lalu create table. Nah, ini tinggal klik OK aja. Ini udah menjadi table Excel ya. Untuk filternya saya hilangkan centangnya di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah table Excel dengan tabel 1 ya namanya. Table name-nya tabel 1. Kalau mau teman-teman ubah, tinggal diklik aja atau dihapus dengan nama di sini data ya. Selanjutnya tambahkan satu buah sheet baru. Kemudian tambahkan satu lagi. Nah, di sini saya ubah, yaitu yang pertama dashboard. Kemudian yang sheet kedua ini saya kasih nama pivot untuk menampung pivot table ya. Oke. Nah, di sini yang pertama ini adalah untuk tampilan desain awal ya. Nah, di sini biar tampilannya clean, saya hilangkan grid line-nya ya, seperti ini. Kemudian saya tambahkan object shape, pilih yang rounded ini ya. Nah, seperti ini. Kalau mau ukurannya sesuai dengan contoh, saya ubah di bagian tingginya yaitu 2, kemudian lebarnya itu 7, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk outline-nya saya hilangkan aja ya, seperti ini. Kemudian saya klik kanan, lalu format shape, lalu di sini saya kasih gradient fill ya. Di sini pada gradient stopnya saya sisakan 2. Kemudian di tipenya ini sudah betul linear, kemudian pilih yang ini ya, seperti ini. Kemudian akan saya ubah warnanya ya. Warna awalnya misalnya biru seperti ini. Kemudian yang kedua ini warnanya agak biru muda ya. Misalnya ini ya. Oke, seperti ini. Kurang lebih seperti contoh ya. Seperti ini. Kemudian saya copy dengan tekan Ctrl pada keyboard ya, tahan lalu klik dan geser seperti ini. Kemudian saya ubah ini warnanya menjadi warna ungu. Kemudian ini ungu warna ini ya, ini. Nah, kita atur gradient stopnya hingga seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya duplikat lagi. Untuk ini lebarnya saya kurangi aja ya. Ini menjadi agak lebih pendek, yaitu 6,5 ya, 6,5. Ini lebarnya 6 aja, seperti ini. Lalu saya ubah lagi ini warnanya ya, warnanya menjadi ini. Kemudian ini kasih saya warna oranye. Nah, seperti ini. Lalu di bagian sini ya, selnya saya warnai sampai 60 aja ini dengan warna gelap ya. Nah, di sini
warna gelap. Nah, oke, warna gelap ini ya. Nah, jadi akan menyala seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan objek shape satu lagi untuk menampung grafiknya ya. Nah, seperti ini. Ini no outline aja. Oh, ini no outline. Kemudian saya kasih warna ini aja. Nah, seperti ini ya. Kita sesuaikan aja sudutnya. Oke, di sini saya ubah tingginya menjadi 8. Kemudian lebarnya jadi 14 ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya duplikat dengan Ctrl D juga bisa, atau tekan tombol Ctrl lalu drag and drop ya. Nah, terserah nyamannya apa. Kalau mau lebih enaknya saya biasa menggunakan Ctrl tahan, kemudian Shift tahan lalu geser. Ini nanti pergeserannya akan sesuai ya. Nah, ini. Nah, secara horizontal tidak berubah kemana-mana dengan menekan tombol Shift ya. Jadi kekunci. Kemudian lebarnya saya ganti 5. Kemudian saya lakukan hal yang sama. Tekan Ctrl Shift lalu drag and drop aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini lebarnya 7. Ini juga sama. Nah, ukurannya tetap sama ini. Oke, kemudian yang satu lagi sini. Nah, lebarnya 7 juga sama. Nah, ini saya samakan aja lebarnya. Kemudian saya duplikat lagi di sini. Nah, nanti untuk menampung saya geser aja. Sini untuk menampung. Nah, ini saya atur agak berdempetan aja ya, biar cukup ini. Nah, seperti ini. Lalu saya pilih semuanya, lalu saya atur ya, agak ke atas ini ya. Urut ini ya, 7 ini ya. Oke, kemudian yang ini saya tarik ke atas seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Biar ketiga objek ini jaraknya sama, teman-teman bisa menggunakan di sini ya, line ya. Nah, distribute horizontally. Nah, seperti ini. Jadi jaraknya dipastikan sama ini. Kemudian di sini saya copy ya ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya atur lebarnya menjadi 5,4. Kemudian saya copy lagi dengan drag and drop aja ya. Nah, seperti ini dengan lebar 6,7. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya copy ke bawah seperti ini ya. Nah, kemudian di sini saya perlebar hingga batas bawah ini. Lalu saya copy ini, duplikat lagi objek shape-nya, lalu saya lebarkan dengan kira-kira seperti ini. Oke, ini juga sama untuk menampung tombol slicernya nanti ya. Nah, di sini sudah jadi ya. Oke, nanti di sini saya tambahkan objek teksnya ya, misalnya saya ubah putih dulu aja biar nanti kelihatan ketika saya mengetikkan. Ini adalah analisis penjualan lengkap dan interaktif. Oke, di sini saya ubah seperti ini aja.
Untuk fontnya teman-teman tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Atau kalau yang udah familiar nih, misalnya atau Arial naruh ini aja ya, Aptos display aja. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini saya duplikat. Nah, ini dikasih VT Studio. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan teks ya pada masing-masing objek shape ini ya. Saya tambahkan teks. Nah, warna putih. Ini adalah tren penjualan. Saya taruh di sini. Nah, ini 12, kemudian saya duplikat. Ini adalah penjualan tahunan. Kemudian di sini top 5 wilayah. Kemudian yang sampingnya adalah penjualan kuartal ini. Kemudian yang samping ini adalah top 10 produk ya, top 10 produk. Lalu yang bawah ini adalah penjualan, tapi ini berdasarkan gender. Selanjutnya yang sampingnya ini adalah cara pembayaran. Lalu sampingnya adalah penjualan harian ya. Harian berdasarkan tanggal nanti ya. Kemudian yang di sini adalah top 5 pelanggan. Oke. Lalu yang atas ini scorecard-nya. Ini adalah total pendapatan. Nah, kalau kurang gelap di sini saya geser seperti ini ya, biar kelihatan teksnya. Nah, seperti ini. Total pendapatan. Saya perbesar. Kemudian di sampingnya ini adalah total GTY terjual ya. Kemudian di sampingnya ini adalah total transaksi. Oke, kemudian saya pilih ketiga text box ini dan saya duplikat ya ke bawahnya seperti ini. Kemudian saya kasih bold. Ini saya hapus saja. Dan saya perlebar nih.
nggak kelihatan ya, saya kasih teks saja di sini. Oke, saya kasih teks di sini. Kemudian di sini sampingnya saya tambahkan ikon yang sudah saya sertakan di dataset ini ya. Bagi teman-teman yang menginginkan datasetnya, tinggal di-download melalui link yang ada di deskripsi ya. Kemudian apabila teman-teman menginginkan project file yang sudah ada desain awal tampilan dashboardnya seperti ini, teman-teman bisa dapatkan ya melalui link yang ada di deskripsi. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan yang versi finalnya, juga ada di link di deskripsi ya. Kemudian di sini saya paste di sini, kemudian saya taruh di masing-masing scorecard KPI-nya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini hasil tampilan awalnya seperti ini. Oke, ini untuk tampilan awalnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut di pembuatan pivot table-nya ya. Nah, di sini pilih pivot table ya. Nah, di sini yang perlu diingat namanya adalah data. Nah, di sini kita buat sebuah KPI scorecard-nya ya. Nah, ini KPI-nya. Dan saya letakkan di sini ya. Kemudian saya insert pivot table. Kemudian di sini adalah table atau rank ya, rank data. Kalau tidak dibuat table, maka teman-teman seleksi secara manual. Berhubung sudah saya buat dengan table Excel dengan nama table yaitu data, tinggal saya ketikkan data. Kemudian di sini saya pilih yang existing worksheet ya, untuk sheet yang sudah tersedia. Kalau yang baru nanti akan dibuatkan baru ya. Oke, kemudian klik OK. Nah, akan muncul seperti ini ya, pivot table 1. Nah, di sini ada pivot table fill ya. Nah, di sini kita tinggal drag and drop aja ya. Nah, teman-teman di bagian sini teman-teman tinggal geser-geser aja ya. Mau berdasarkan apa? Total penjualan ya di sini. Mau berdasarkan total pendapatan. Berarti data di sini ya. Total pendapatan total ya. Karena teman-teman tinggal berdasarkan total pendapatan ya. Kita cari nama filenya total, taruh di sini, sum, udah betul. Kemudian berdasarkan KTY, kita masukkan KTY-nya. Kemudian berdasarkan transaksi ya, kita hitung berdasarkan ID transaksinya. Jadi kalau ada penjualan berdasarkan ID transaksi ini ada misalnya lebih dari 3 transaksi dengan ID yang sama, berarti itu dilakukan dalam satu ID ya, maka dihitung 1. Oke, di sini kita klik di bagian sini ya. Nah, segitiga ini, kemudian value field setting, pilih yang count ya. Kita akan menghitungnya aja, akan menjumlahkan keseluruhan. Oke, jadi ini totalnya ya. Biar kelihatan, saya kasih ini ya. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal hubungkan yang teks ini ya. Teks pilih di sini, kemudian ketikkan di bagian formula bar sama dengan, lalu arahkan di pivot table ya, seperti ini. Nah, tekan enter, maka di sini akan tampil ya nilainya. Kemudian teman-teman perbesar aja. Kalau mau efek bold silahkan. Kalau mau dikasih keterangan rupiah di sini bisa digunakan seperti ini. Nah, nanti di sini tampilannya ada RP-nya ya. Oh, ini enggak kelihatan ya. Nah, oke. Terlalu panjang. Oke. Nah, seperti ini ya. Kan tampil ya. Nah, oke, total penjualan udah. Sekarang yang kuantitinya sama dengan, lalu hubungkan di sini, tekan enter, kemudian perbesar ya. Kasih efek bold seperti ini. Kalau mau biar kelihatan ini ya, si warna putih juga nggak apa-apa.
Kemudian di sini juga sama dengan, lalu arahkan di bagian sini ya, tekan enter. Nah ini akan muncul ya. Nah kita perbesar aja dengan efek tebal, warna putih juga boleh. Nah jadinya seperti ini ya. Ini untuk KPI scorecardnya sudah jadi. Sekarang di pivot table, kembali di pivot table, yaitu tren penjualan ya. Tren penjualan. Nah jika sudah seperti ini, kita tinggal ulangi aja, insert pivot table, ini data, tekan enter. Mau menampilkan apa berdasarkan bulan ya. Ini bulan, berarti kita tambahkan tanggal seperti ini. Kemudian hilangkan di bagian tanggal, kita geser, klik tahan geser. Nah tinggal bulan aja ya. Kemudian nilainya ya, nilai penjualannya berarti total. Geser di bagian value. Oke, seperti ini ya. Dan grand totalnya kita hilangkan dengan cara klik kanan lalu pilih remove grand total. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya agar ini totalnya, nilainya, biar nanti apabila ditambahkan label pada grafik tidak berhimpitan atau bertumpukan, maka kita ubah menjadi, kita hilangkan menjadi 6 digit di belakangnya ini jadi hilang, kita ganti dengan jutaan ya. Kita ringkas menjadi ke dalam jutaan dengan cara seleksi, kemudian klik kanan lalu pilih format cell, kemudian pilih custom, lalu di bagian custom ini tinggal ketikkan pagar koma, pagar 2 kali 0, kemudian koma 0 lalu titik 2 kali ya. Titik 2 kali, kemudian tanda kutip menjadi JT. Nah seperti ini ya. Harusnya 54 juta ya, 291 ya. Oke, di sini harusnya titik ya. Oke, seperti ini ya. Ini pagar titik, pagar 2 kali 0 koma ini ya. Ini koma 0 baru titik 2 kali untuk menghilangkan 6 digit angka ya. Kemudian tambah JT. Ini disalin, diapit dengan tanda kutip ya. Kemudian klik OK. Jadinya seperti ini ya. 54,2 juta. Seperti ini jadi nanti lebih ringkas ya. Kemudian di sini kita yaitu gender ya. Penjualan bergender ya. Nah, di sini tinggal saya copy aja lalu paste dengan Ctrl V. Ini copy Ctrl C, paste Ctrl V ya. Nah, di sini tinggal ubah aja berdasarkan gender ya, bukan danger ya. Gender. Nah, ini namanya saya hilangkan, kemudian saya lihat jenis kelamin. Oke, di sini udah muncul ya, laki-laki perempuan. Kemudian sebelahnya lagi adalah tahunan juga saya kopikan aja dari sini, lalu saya hilangkan menjadi tahun. Kita cari yang tahun, year ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat lagi di sebelahnya, yaitu top 10 produk ya. Top 10 produk. Nah, kita ganti ya, yang year ini ganti dengan nama barang. Nah, seperti ini, nama barang. Kemudian kita klik kanan lalu pilih yang filter top 10 ini ya.
kemudian klik OK. Ini berdasarkan apa? Penjualannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita urutkan berdasarkan nilai yang tertinggi. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita copy di sini untuk penjualan per kuartal ya. Nah, per kuartal ini tanggal saya hilangkan, ganti yang quarter. Nah, seperti ini. Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Ini kuartal ya. Selanjutnya biar tidak memanjang nih, untuk pivot table saya taruh di bawahnya ya. Untuk menaruh di bawahnya teman-teman perlu pikirkan, asal data di atasnya ini nanti tidak kemungkinan ada yang melebihi ya data di bawahnya. Jika nanti ada perubahan maka akan terjadi muncul error ya, saling overlapping ya, saling memotong nanti. Nah, di sini kan bulan cuma 12 bulan ya, jadi kemungkinan ada tambah bulan lagi nggak mungkin ya, saya taruh di bawahnya. Nah, seperti ini saya copy aja. Ini kita buat data apa ini? Ini penjualan harian aja ya. Penjualan harian. Nah, jualan harian ini berdasarkan tanggal ya. Kita ubah di sini menjadi tanggal. Cari tanggal yang mana? Ini tanggal ini ya. Nah, seperti ini. Ini sampai tanggal 31. Kalau teman-teman menggunakan tanggal yang mana ini? Tanggal yang ini ya. Misalnya menggunakan tanggal ini. Nah, nanti akan seperti ini ya. Keseluruhan tanggal ini akan ke bawah. Beda kalau menggunakan ini ya, tanggal yang ada di sini. Ini adalah tanggal dalam 1 bulan, kemungkinan hanya 1 sampai 31 ya maksimal. Jadi akan terlihat seperti ini ya. Oke. Selanjutnya penjualan per wilayah ya. Wilayah. Ini mungkin adalah bagian yang paling cukup lama ya, untuk di samping desain tadi juga cukup lama, ini juga lumayan lama ya. Tapi cukup mudah lah untuk diikuti ya. Nah, di sini saya kopikan dari yang sini aja ya. Wilayah. Sebenarnya gampang lah untuk pivot table-nya. Tinggal geser-geser aja lah untuk fill-nya, untuk fill tabelnya. Wilayah berarti yang kita tambahkan adalah ini kota ya, taruh di rows. Nah, kemudian ini nilainya juga sama kan, berdasarkan total semuanya ya. Maka teman-teman tidak usah mengotak-atik di bagian value ya, tinggal di bagian rows saja. Oke, udah. Kemudian mau tambahkan apa lagi? Pelanggan ya, pelanggan. Kita cari pelanggan, top 5 pelanggan ya. Nah, kita ubah kota, kita buang jadi pelanggan, nama pelanggan. Saya taruh di sini. Kemudian klik di sini ya. Lalu pilih value filter ya, pilih yang top di sini. Kemudian sisakan 5 aja ya. 5 berdasarkan total. Nah, sekarang teman-teman tinggal urutkan berdasarkan nilai tertinggi ya. Nah, seperti ini. Pelanggan sudah. Kemudian yang terakhir adalah cara bayar ya. Cara bayar. Saya kopikan di sini. Lalu paste di sini. Lalu pelanggan saya buang. Kemudian saya masukkan yaitu cara bayarnya. Nah, seperti ini. Nah, cash, debit, kris, transfer. Oke, sudah cukup ya. KPI, tren penjualan. Sekarang adalah pembuatan grafiknya. Nah, tren penjualan dulu ya. Untuk yang di sini tren penjualan. Oke, tinggal insert, lalu pilih yang kolomnya seperti ini. Kemudian klik kanan, head all. Nah, seperti ini. Nih, saya hilangkan. Nih, saya hilangkan.
Nah, seperti ini. Kemudian ini judulnya juga saya hilangkan aja. Oke, biar kelihatan jelas saya copy ya, atau saya cut aja ya. Cut, saya taruh di sini biar kelihatan ya. Nah, kalau teman-teman menginginkan ini nilainya dihilangkan karena nanti saya akan tampilkan label datanya di sini, maka di sini tidak saya perlukan, saya klik dan tekan tombol delete ya. Kemudian nggak butuh background putih ini, format, pilih shape fill, kemudian pilih yang no fill, kemudian di bagian shape outline-nya juga sama, no outline. Kemudian di sini saya kasih warna putih aja ya. Nah, biar kelihatan seperti ini. Nah, ini grafik kolomnya terlalu kurus ya. Nah, teman-teman tinggal klik kanan, format data series ya. Nah, di sini mungkin ubah menjadi 100 ya. Nah, 100 ini udah cukup besar ya. Dan tambahkan label ya, data label di sini. Nah, kasih warna putih. Nah, ini adalah gunanya diubah menjadi jutaan ya. Nah, kalau tadi dibiarkan angkanya apa adanya, tidak seperti ini. Kalau mau menghilangkan ini komanya, nah seperti ini, hilangkan jadi angka bulat aja. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau ngubah warnanya menjadi warna apa? Jadi warna ini. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Lanjut di pivot table, di grafik laki-laki perempuan ya, laki-laki perempuan. Nah, sini kita menggunakan grafik donat dan klik kanan, head all. Nah, seperti ini ya. Ini labelnya ditaruh legendnya ya, ditaruh di bottom aja. Ini kita ubah lingkaran dalamnya ini menjadi 65 lah, seperti ini. Totalnya nggak usah ini. Nah, seperti ini kita perkecil, lalu saya cut ya. Cut, saya taruh di sini, di gender ya. Di gender ini. Tuh ini save fill-nya ya. Oke. Sama ini juga saya hilangkan. Ini warna putih. Oke, saya atur lebar dan tingginya ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya kasih warna. Ini untuk pivot chart fill-nya saya hilangkan karena pembuatan udah selesai. Nah, kita warnai menjadi gradient misalnya seperti ini ya. Nah, kita ubah ini warnanya apa ini? Coba warna biru ya, biru. Nah, radial aja. Biru sama biru muda. Oke, seperti ini. Kemudian yang satunya sama, kita ubah menjadi ungu ya, ungu sama merah. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini kita ubah labelnya ya. Kita kasih label, data label menjadi persen aja ya. Label ini value tinggalkan, ini menjadi persen. Nah, seperti ini, kasih warna putih. Kalau ini kurang lebar, teman-teman bisa ganti seperti ini ya, perlebar. Ini jika kurang bulat lagi, kasih 55% seperti ini. Oke, udah kelihatan. Selanjutnya mau apa? Nih grafik penjualan tahunan atau cara bayar bebas. Untuk mulainya, misalnya cara bayar ya, kita ubah menjadi grafik bar ya.
Nah, ini tinggal diklik kanan, hide all, nih dihilangkan aja. Ini juga nilai dihilangkan, grafiknya garis bantunya juga hilangkan dengan pilih lalu tekan tombol delete ya. Ini judulnya juga hilangkan, jadi seperti ini ya, tinggal pampatkan aja. Kemudian biar lebih besar, ini adalah misalnya dibuat 100. Oke, ini metode pembayaran, lalu saya cut, saya taruh di mana ini? Oh, cara pembayaran. Nah, di sini. Oke, seperti ini. Saya hilangkan shape fill dan shape outline-nya. Kasih warna putih. Ini kasih gradient juga ya. Dengan warna biru muda. Oke, seperti ini. Kemudian tambahkan labelnya, data label. Kemudian pilih yang insert N ya. Nah, seperti ini jadinya. Oke, kemudian grafik harian nih. Ini grafik harian. Kita tambahkan yang ini ya. Oke, klik kanan sama head all, total hilangkan, delete. Ini juga delete. Ini juga di delete. Kalau mau ditampilkan juga bisa lah, nggak apa-apa. Seperti ini. Kalau mau, ini garis bantunya dibiarkan juga nggak apa-apa. Ini hilangkan shape outline dan shape fill-nya. Kemudian tak cut, saya taruh di sini. Nah, saya taruh di sini. Jadinya seperti ini ya. Nah, kalau mau seperti ini, kemudian pilih yang gradient fill, pilih yang linear, lalu pilih yang directionnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita ganti warnanya ya. Ini menjadi ungu misalnya, dan ini menjadi yang ini. Jadi seperti ini. Lalu untuk angka-angkanya ini kita ubah menjadi warna putih. Ini juga warna putih. Ini garis bantunya warna seperti ini ya. Oke. Selanjutnya di bagian tahun ya, kita penjualan tahun. Nah ini kita kasih grafik kolom aja. Ini hilangkan, ini juga. Lalu ini tombolnya hidden. Nah seperti ini. Kita cut dengan Ctrl X ya. Lalu Ctrl V. Taruh di sini ya. Hilangkan shape fill, shape outline-nya ya. Outline-nya. Oke, ini garis bandnya juga hilangkan. Ini warna putih. Nah, ini kasih 100. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan label, data label. Si warna putih. Kemudian di sini centangnya dihilangkan. Wrap text-nya jadi tidak seperti ini ya. Kalau ada wrap text-nya seperti ini kurang cantik tampilannya. Hilangkan centangnya aja. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya kasih warna gradient ya, karena ini gradient, saya kasih gradient dengan warna ya, biar nggak mirip ini kita ubah aja ya. Warnanya ini misalnya sama warna oranye aja ya. Nah, seperti ini. Ini belum ya. Ini top 5 wilayah.
Oke, sekarang top 5 wilayah. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Ini belum di short ya. Kita short top 5 wilayahnya total. Kemudian kita value filternya top 10 menjadi 5 ya, dan klik OK. Sekarang kita seleksi dan buat grafiknya, grafik bar aja, kita hidden, dan totalnya hapus, ini hapus, ini juga hapus, dan nilainya juga dihapus seperti ini. Oke, teman-teman suka yang seperti apa? Berdasarkan dari yang terendah ke yang tertinggi atau yang tertinggi ke yang terendah? Padahal di sini sudah diurutkan berdasarkan nilai yang tertinggi. Kenapa di sini grafiknya tidak menyesuaikan dengan data yang di sini? Teman-teman nggak usah khawatir. Pilih objeknya di sini ya. Nah, pilih objeknya di sini untuk teksnya ya. Kemudian pilih yang ini ya, axis option. Lalu pilih yang di sini ya, categories in reverse order ya. Tinggal dibalik aja, centang ya. Maka di sini akan diurutkan sesuai data yang ada di sini ya. Oke. Kemudian saya cut dengan Ctrl X dan saya taruh di sini. Lalu saya hilangkan shape fill dan shape outline-nya. Lalu saya perkecil seperti ini. Oke, biar lebih besar, kini ubah gap width-nya menjadi 100. Ubah warnanya warnanya ini aja. Ini teksnya putih, kemudian kasih data label inside hand, kemudian warna putih ya, seperti ini. Kalau di sini masih kurang tebel ya, kurang gemuk ya. Misalnya jadi 85 seperti ini. Kalau kurang gemuk lagi 80, kita coba misalnya 65 sekalian ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah penjualan per kuartal ya. Kuartal ini insert per kuartal, pakai sama aja ya, ini pakai grafik bar aja. Kemudian saya cut, saya letakkan di sini ya. Saya hilangkan shape fill dan shape outline-nya. Seperti biasa kita sesuaikan lah. Oke, seperti ini. Warnanya putih. Ini warnanya kasih warna oranye aja ya. Oranye ini aja. Atau warna yang lain? Atau oranye yang mana ini? Terlalu gelap. Ya, oranye ini aja. Kemudian gap width-nya kasih 70 aja. 70. Kemudian labelnya data label seperti ini ya. Warna putih. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya di bagian top 10 ya. Top 10 produk ya. Ini kasih grafik bar juga ya, kanan head all, kemudian di sini saya hilangkan semuanya. Nah, seperti biasa kalau mau diurutkan dari yang tertinggi, pilih yang ini, bagian labelnya, kemudian aksisnya grafik, aksis option, lalu reverse. Nah, seperti ini, kemudian saya cut.
taruh di top 10 produk ya. Hilangkan, jangan lupa ya, hilangkan shape fill dan shape outline nya. Ini warnanya putih. Nah, seperti ini. Oke, kita ubah gap width-nya menjadi 70 ya. Kemudian kasih data label, kasih warna putih. Nah, seperti ini. Oke, untuk warnanya kita kasih warna. Nah, untuk pewarnaan grafik bisa di sini ya, melalui shape fill ini, atau bisa di format data series ini, pilih yang fill-nya ini ya, pilih yang color. Nah, seperti ini. Misalnya mau yang ungu. Nah, seperti ini. Sekarang sudah grafiknya tinggal yang top 5 pelanggan. Oke, untuk top 5 pelanggan di sini. Nah, top 5 pelanggan juga sama menggunakan grafik bar ya. Di sini saya kebanyakan menggunakan grafik bar ya, karena nggak ada pilihan lain untuk menampilkannya yang jauh lebih efektif ya, kecuali dengan grafik bar ya, karena lebih enak di sini ya. Oke, kemudian kita reverse ya. Nah, seperti ini. Lalu kita cut, taruh di sini. Oke, hilangkan shape fill, shape outline-nya, lalu warna putih. Ini kasih warna apa ini namanya? Warna yang ini aja. Nah, seperti ini. Kemudian kasih label, data label. Nah, ini insert N aja, seperti ini. Kasih warna putih. Oh, warna hitam aja. Biar kelihatan. Oke. Pada dasarnya pembuatan dashboard analisis penjualan lengkap dan interaktif sudah ya, tinggal interaktifnya aja ya, dengan memilih filter nantinya. Nah, di sini kita simpan dulu ya. Ya, bagi teman-teman yang tidak mau capek membuat dari awal, bisa download yang versi finalnya ya. Nah, ini udah sebagiannya 90% jadi ya, tinggal filter aja ya. Kita buat slicernya aja ya. Oke, kita buat slicernya. Oke, buat slicernya dengan klik kanan. Oh, enggak. Klik di area pivot table, kemudian pilih insert, lalu pilih slicer. Mau filter berdasarkan apa? Tahun ya. Oke, berdasarkan tahun. Pilih yang year, kemudian bulan, month, kemudian marketing. Seperti ini, kemudian klik OK. Nah, ini adalah filternya. Nah, ini berhubung datanya nggak ada ya, ini yang agak remang-remang ini, klik kanan, pilih slicer setting, kemudian teman-teman pilih hidden ya. Nah, hide item with no data ya, menghilangkan datanya. Kemudian ini 2 kolom. Kemudian tanggal ini diubah menjadi 3 kolom aja. Nah, kemudian yang nggak ada datanya, klik kanan, slicer setting, di hidden aja seperti ini. Nah, oke. Ini biarkan model 1 kolom. Kemudian kita cut, Ctrl X, lalu taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Kita ubah slicernya menjadi yang ini ya, pilihan yang ini. Oke, seperti ini. Kita taruh, ini juga ubah seperti ini juga sudah ubah seperti ini. Oke, udah selesai ya. Nah,
atur tingginya kalau kurang tingginya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga sama. Ini lebarnya ubah jadi 6 aja ya, 6. Ini juga sama 6, biar seragam ya, kita ubah menjadi 6. Kemudian biar center ya, line center. Kemudian saya atur seperti ini. Biar kelihatan ini tahun, ini bulan ya, kita edit ya. Slasher setting, edit ya. Display name-nya ini adalah tahun. Kemudian di sini kita ubah menjadi bulan. Kalau ini tetap ya marketing ya. Nah, kita membuat objek shape ya, yang rounded ini juga. Kita kasih garisnya warna putih dan shape fill-nya no fill ya, tadi seperti ini ya. Warnanya agak abu-abu aja seperti ini. Nah seperti ini ya. Dan saya duplikat, tarik ke bawah. Ini. Oke, kemudian yang bawah juga sama, saya duplikat. Saya sesuaikan seperti ini, biar kembali center ya. Saya taruh shape line center, seperti ini. Oke, ini dipastikan udah center antara objek shape-nya. Sekarang jika saya klik di sini, yang berubah adalah di tren penjualan ya. Nggak usah khawatir, teman-teman tinggal klik kanan lalu pilih report connection. Nah, centang semua data yang ada di sini ya. Kita centang semuanya agar ketika filter ini atau slasher ini dipilih, maka semua data di sini akan mengikuti sesuai dengan filter tahun yang ada di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga untuk bulan, ini juga sama ya. Nah, kita atur, klik kanan, report connection. Inilah gunanya atau enaknya menggunakan pivot table ya. Untuk buat filter datanya tinggal kita koneksikan dari masing-masing pivot table. Nah, jika pilih bulan, ini adalah data dari kedua tahun ini ya. Kalau ini dari 1 tahun yang terpilih. Nah, seperti ini ya. Bisa multiple ya. Nah, ini 4 bulan, kuartal pertama ya yang terpilih datanya. Nah, seperti ini. Oke. Kuartal pertama ini ya. Kemudian marketing, kita sesuaikan report connectionnya, pilih semuanya ya. Oke, saya centang semuanya. Oke, sekarang kita coba. Nah, di sini sudah berubah ya. Galih Prasetyo misalnya, ingin tahun 2024 penjualnya berapa, kemudian di bulan ini melakukan penjualan berapa, ini transaksinya 9 transaksi, total kuantitinya dan total berapanya sekian. Jadi lebih enak daripada membaca data seperti ini. Apabila teman-teman ingin mengetahui jumlah per kategori yang terjual di sini, pusing nih lihat datanya.
Hitungnya bisa, tapi cukup lama, makan banyak waktu dan tenaga serta pikiran ya. Nah, kalau modelnya seperti ini, teman-teman tinggal pilih filter yang ada di sini, otomatis data akan ditampilkan hanya beberapa detik aja. Nah, di sini enaknya menggunakan Excel diubah menjadi dashboard ya. Jadi untuk analisa data penjualan jadi lebih lengkap dan interaktif, tentunya dengan ketepatan dan kecepatan. Oke, itu tadi tutorial bagaimana cara membuat dashboard analisis penjualan yang lengkap dan interaktif di Excel. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.